kasih kepada Terima kasih kepada saudari Selvi Deyanti yang telah memberikan waktu dan layar kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang juga kepada Bapak Juni Ananda dari juga nanti akan disusul oleh Dr. Haji Sri Wahyuni. Juga terima kasih telah berkenan hadir kepada Ibu dosen pembimbing kami yaitu Ibu Anissa Nurrahmawati. Perkenalkan, nama saya Judi Aulia Rahman. Saya merupakan anggota dari kelompok UMKM 068 KKN Angkatan 47 Universitas Mulawarman, dan pada hari ini pagi hari ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator untuk memandu sesi acara inti dari kegiatan KKN kami, yaitu webinar kewirausahaan bertemakan strategi pengembangan brand UMKM dan urgensi digitalisasi. Itu kami telah mengundang juga dua pembicara yang sudah ahli di bidangnya dan merupakan contoh nyata dari pengembangan UMKM di Samarinda sendiri, yaitu yang pertama adalah Bapak Juni Ananda selaku owner dari Roti Gembong Juanda, dan juga akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Dr. Haji Sri Wahyuni MSI yang akan segera hadir di ruang Zoom kita ini. Untuk pemateri pertama, yaitu Bapak Juni Ananda, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau untuk mengenal beliau lebih dekat. Nama Juni Ananda, riwayat pendidikan S1 Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, Jakarta. Alamat Jalan Juanda 3, lahir di Samarinda. Pekerjaan track record beliau perusahaan alat berat dari tahun 2000 sampai 2007. Kemudian ada beberapa usaha yang telah dirintis oleh beliau. Yang pertama ada catering, KB Zupa, kemudian ada event organizer, CV Kreator Indo, kemudian ada Carpau, Papau Karakter, Esteller KO, Kadri Uning, TK dan PG Primagama, Bimbel Primagama, Top, Distro Baju Perempuan, dan masih banyak lainnya. Dan usaha beliau yang paling terkenal dan mungkin dari teman-teman serta UMKM di Samarinda yaitu adalah Roti Gembong Juanda yang setelah dimulai sejak 2015 hingga saat ini. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut materi pertama kita, yaitu Bapak Juni Ananda. Pada beliau, waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Pak. Boleh di-unmute, Pak, mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya saya kedengaran? Ya, Pak, kedengaran, Pak, jelas, Pak. Ada sedikit demam mungkin, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kedengaran suara saya ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas. Kedengaran, Pak, jelas, Pak. Ya. Ulang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman KKN semua. Dosen ini dan teman-teman lain yang juga mengikuti Zoom meeting hari ini. Beberapa hari yang lalu memang saya diundang, saya lupa namanya siapa, kalau nggak salah yang pertama kali membuka acara tadi mbaknya untuk mengisi hari ini.
tema kita ini lebih ke branding ya, mungkin lebih ke branding. Apa namanya? Jadi kalau menurut saya branding itu lebih sifatnya itu lebih menonjol ke alam bawah sadar. Mohon maaf Pak, agak tersendat-sendat jaringannya Pak. Sedang ada namanya lain selain brand itu tas. Jadi sadar kita sama itu sempat putus ya. Mohon maaf yang tadi agak terputus-putus. Ya, kita ulangi lagi mungkin. Masih, maaf masih putus-putus. Jadi branding itu. Halo, tes 1 2. Ya Pak, masuk Pak, cuma sedikit terputus-putus Pak. Halo Pak. Oh iya. Bentar saya ganti. Iya Pak. Teman-teman, benar? Ini ada gangguan di laptop sebentar ya. Oh, teman-teman, benar? Mungkin Bapak bisa yang di laptop bisa di mute gitu Pak. Karena lebih jaringan kayaknya lebih bagus. Sekarang gimana? Udah dengar? Oh iya Pak, sekarang jelas Pak. Terima kasih teman-teman ya. Gangguan sedikit, saya juga orangnya agak sedikit gaptek ya, karena memang keahlian saya bukan di sini. Jadi saya ulang, branding itu lebih hal kepada sesuatu yang berada di alam bawah sadar kita. Sedangkan merek itu adalah sesuatu yang kita kenal secara harafiah. Jadi kayak nama lah, nama seperti merek, namanya merek itu Aqua. Tapi kalau pada saat kita ngomong air mineral, tanpa sadar kita ngomong Aqua. Teman-teman sudah bisa dengar suara saya semua? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Nah, jadi antara merek dan branding itu bedanya di situ. Merek itu hanya penamaan, sedangkan logo itu adalah sesuatu yang kita lihat. Jadi merek itu hanya sebuah nama, tapi nama itu akan memberikan dampak pada saat kita olah sesuatu terhadap merek itu, maka jadilah namanya brand atau branding. Nah, branding itulah yang kita lakukan. Branding itu artinya membangun sesuatu merek menjadi terkenal, menjadi sesuatu hal yang masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi saya kasih contoh, namanya tadi itu air mineral. Pada saat orang ngomong air mineral, nggak ada yang tahu, pasti tahu semua bahwa air mineral itu ya Aqua. Bahkan tanpa sadar kita ngomong kalau kita ke warung beli Aqua, padahal yang dikasih bukan Aqua, mungkin merek Le Mineral, mungkin merek apa lagi ya, merek-merek lain lah. Banyak. Cuman pada saat kita ngomong air mineral pasti itu Aqua. Itu yang namanya branding.
Jadi sesuatu yang sudah menempel di otak kita, di alam bawah sadar kita, itu yang kita kenal secara dalam atau pada saat kita sadar maupun tidak sadar. Jadi itu lebih ke branding namanya. Nah, membangun branding menjadi nama merek, menjadi suatu brand yang masuk ke alam bawah sadar itu memang tidak mudah. Artinya perlu waktu. Tidak bisa orang langsung mengenal sesuatu itu hanya dalam waktu beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Mungkin bisa di atas 5 tahun, 10 tahun brand itu baru benar-benar menancap ke alam kita. Sampai sekarang pada saat kita ngomong teh, pasti ada teh kotak atau teh botol. Padahal ada namanya teh pucuk, ada namanya teh yang lain-lain. Cuman alam bawah sadar kita akan ngomong itulah teh botol atau teh teh kotak. Nah, itulah namanya branding. Mereka melakukan itu udah puluhan tahun yang lalu. Di mana brand itu atau nama merek itu terus diperkenalkan ke orang-orang, baik itu punya kelebihan di bidang di bidang kualitas dari produk itu sendiri, tapi ada hal-hal lain juga yang memberikan ada perasaan keterikatan antara brand atau merek itu dengan konsumen. Nah, gimana keterikatan itu terjadi? Berarti itu ada istilahnya komunikasi antara produk dengan konsumen. Komunikasi macam-macam, ada bentuknya iklan, ada bentuknya sesuatu yang cerita, ada bentuknya semacam hadiah dan lain-lain. Dan itu memang semua dimainkan sampai nanti di titik tertentu, di momen tertentu, brand itu akan bisa menancap ke alam bawah sadar customer, khususnya ke pelanggan-pelanggan tetap ya, pelanggan-pelanggan tetap. Bahwa jika dia ngomong katakanlah air mineral, maka dia akan ngomong aqua. Begitu juga di kami di Roti Gembong Juanda, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Saya Roti Gembong Juanda sudah membuka ini sekitar 6 tahun. Tahun ini masuk ke 6 tahun. Tidak mudah juga menancapkan bahwa Roti Gembong ya Juanda gitu loh. Tidak mudah. Karena apalagi pada saat Roti Gembong sudah mulai dikenal, follower juga banyak yang buat. Bahkan dengan usaha atau kemampuan finansial yang jauh lebih hebat, mereka buka juga karena melihat Roti Gembong Juanda cukup terkenal, mereka juga ikut. Jadi tidak gampang memang untuk membangun brand itu perlu memang effort atau perlu waktu dan tenaga serta banyak hal yang harus kita pelajari agar brand itu nancap ke pelanggan. Saya mungkin lebih sukanya ini interaksinya adalah dua arah ya. Jadi kalau saya monolog kayaknya kurang bagus. Lebih bagus nanti kita interaktif itu ada tanya jawab ya. Sementara mungkin pengertian branding dulu saya di situ dulu. Apa kira-kira yang meminta dijelaskan hal lain dan atau mungkin ada pertanyaan juga boleh langsung disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak ya atas penyampaian materinya. Nggak usah panjang-panjang Pak ya, karena memang brandingnya memang sesuatu hal yang memang harus dilakukan gitu. Kalau dari yang saya tangkap tadi, branding itu seperti menanamkan sebuah sugesti gitu Pak ya kepada para konsumen kita gitu ya. Kalau bilang Bapak tadi branding itu seperti aqua gitu. Kalau kita bilang air mineral kita apa gitu. Tapi kalau kita bilang aqua pasti yang keluar air mineral. Ada juga saya dengan yang nah, kalau di Samarinda sendiri saya juga sering dengar Pak tentang Gembong Juanda ya. Saya kalau dengar kata roti gembong itu saya ingatnya roti gembong Juanda gitu. Nah, itu berarti saya sudah tertanam gitu Pak ya dengan brand Bapak ya.
Ya, mungkin udah kenal 6 kali. Memang kalau dari sepengetahuan saya punya brand Bapak ini merupakan salah satu yang memulai gembong, tren roti gembong di Samarinda. Mungkin daripada dari saya, mungkin dari saudara-saudara, teman-teman UMKM yang ingin memberikan pertanyaan terkait branding, bisa bertanya langsung kepada Pak Junanda, bisa di open mic ataupun melalui kolom chat gitu ya, agar dialog kita ini lebih interaktif gitu ya, dua arah seperti yang Bapak bilang. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait branding. Silakan. Tidak mesti tentang branding ya, hal lain pun juga boleh selama saya ada pengalaman dan saya selama ada pengetahuan di situ saya akan jawab. Ya teman-teman, jadi ada sedikit tambahan, nggak mesti yang tentang materi berupa branding ya. Mungkin bisa share pengalaman gitu Pak ya, selama membangun bisnis yang tidak sedikit. Ya. Silakan kepada teman-teman sekalian. Boleh. Yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan atau ada hal apapun boleh disampaikan supaya ada dua arah ininya. Kepada teman-teman panitia juga jika ada yang tanyakan boleh. Mungkin ada yang punya usaha gitu. Mungkin ada yang punya usaha mau nanya sesuatu atau yang mau memulai usaha atau baru saja usahanya dijalankan beberapa hari boleh. Siapa tahu saya ada pengalaman nanti di situ. Kalau gitu mungkin karena belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya deh Pak. Ya. Kalau ini Pak, kan di masa pandemi ini kan kita dibatasi itu Pak ya untuk melakukan pergerakan untuk belanja ataupun jalan-jalan offline gitu. Jadi kita kalau mau beli harus serba online gitu Pak. Nah untuk roti gembong Juanda sendiri itu sudah mempunyai nggak sih yang namanya online marketing gitu? Mungkin kayak pesan antar semacam itu. Ada nggak sih Pak yang seperti itu dari roti gembong? Oke, makasih Mas Jody ya atas pertanyaannya. Secara khusus kita nggak ada pelayanan antar. Secara khusus kita nggak ada pelayanan pengantaran untuk pembelian roti. Namun kita lebih karena sudah sekarang banyak platform-platform yang membantu dan kurir-kurir yang di luar platform terkenal itu sudah melakukan jasa-jasa pengantaran. Jadi kita kerjasamanya dengan mereka. Karena kalau kita sendiri mengelola agak sedikit ada biaya juga. Jadi dalam bisnis itu memang salah satunya efisiensi itu yang perlu diperhitungkan. Karena kalau kita melakukan pengantaran, berarti kita harus menyediakan kendaraan, terus kita menyediakan orangnya yang melakukan, terus juga pembiayaan terhadap motor itu, perawatan dan lain-lain pasti ada. Ribetnya nanti pada saat di satu titik orang butuh cepat, tapi di titik yang sama dengan kondisi jarak yang berbeda, mereka juga pengen hal yang sama, pengen cepat. Nah itu agak susah. Berarti kalau kita pengen pengantaran agak cepat, berarti tidak satu armada saja. Sedangkan salah satunya adalah efisiensi. Nah efisiensi adalah salah satu cara agar usaha kita tetap jalan sehingga tetap ada keuntungan yang kita raih, di mana kita memangkas atau mengurangi kos biaya yang kita keluarkan. Mengenai pengantaran kita nggak ada, jadi kita kerjasama dengan platform seperti GoFood, seperti GrabFood, Maxim, bahkan dengan kurir-kurir yang lain. Dan alhamdulillah sekarang berjalan bagus. Sedikit pengalaman roti gembong Juanda. Pada saat pandemi pertama tahun lalu memang kita cukup kena imbas ya. Terus terang dulu saya punya 12 outlet, bahkan 14 sempat. Pada saat pandemi datang, akhirnya kita kurangi menjadi 7 outlet. Bahkan sebelum lebaran kemarin kita kurangi lagi menjadi 5. Jadi yang dulunya 12 jadi 5 sekarang. Tapi alhamdulillah setelah lebaran ini
setelah Lebaran ini mungkin kita kena polanya, branding kita juga udah mulai dikenal orang. Bahkan di pandemi yang katanya saat ini adalah cukup lama juga ya PPKM-nya, justru penjualan roti kita itu stabil, dan stabil bahkan ada kecenderungan naik, dan kecenderungan naiknya itu lebih banyak ke online-nya, di mana banyak orang yang pesan lewat Gojek, GoFood, Maxim, dan lain. Nah, kita juga melakukan beberapa promo, umpamanya yang orang bisa menerima seperti sekarang nih, berlaku sampai besok, mulai tanggal berapa kemarin, udah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, setiap pembelian 2 itu gratis 1 original, dan berlaku kelipatan. Itu mungkin salah satu penarik juga. Jadi kita tetap mainkan offline dan online-nya, walaupun secara lebih banyak offline-nya lebih banyak masih tetap persentasenya dibanding online. Sedangkan kita mungkin termasuk yang beruntung ya, karena roti gembong Juanda ini kan tidak ada dine-in, tidak ada makan di tempat, semuanya adalah take away. Jadi kita tidak berimbas banyak terhadap aturan-aturan pemerintah saat ini. Kalau tahun lalu tetap berasa karena orang mungkin nyimpan cash-nya dan lain-lainnya, daya beli mereka benar-benar turun. Tapi tahun ini mungkin orang sudah mulai biasa, sudah mulai beradaptasi dengan kondisi COVID. Jadi offline sendiri saat ini saya tidak terganggu. Bahkan di online-nya agak cenderung naik beberapa persen penjualannya. Dan tahun ini setelah pandemi PPKM ini yang sudah berlanjut sampai ketiga kalinya, di penjualan kami tidak ada sesuatu gangguan. Tetap stabil, bahkan ada beberapa outlet yang ada sedikit kecenderungannya naik. Jadi mungkin begitu Mas Jody. Terima kasih Pak ya. Jadi tentang bagaimana roti gembong Juanda itu kemudian menyiasati lah saya bilang ya, untuk masa-masa pandemi gini, apalagi sekarang kan sudah PPKM beberapa level ya, level 4 kalau saya ingat. Kalau dari yang saya lihat tentang strategi itu, kalau untuk pengantaran kurir gitu Pak ya, itu lebih ke integrasi dengan kurir-kurir yang sudah ada Pak ya. Karena ya kita tahu kan di Samarinda sudah banyak gitu, Gojek, kemudian saya sebut merek aja, Gojek, Grab, Maxim kayak sudah bilang tadi, kemudian juga beberapa kurir-kurir lokal gitu, yang memang sudah menjamur di Samarinda. Jadi untuk kemudian tidak cuma roti gembong Juanda aja mungkin supaya yang lain juga mulai banyak menggunakan sistem kurir ini sebelum ada pandemi. Oh ya, ini saya ada dapat pertanyaan di kolom chat Pak dari Nana Lestari ya. Assalamualaikum Pak. Ini saya bacakan Pak ya. Bisa bertanya bahwa banyak wirausahawan yang terpaksa gulung tikar atau menutup usahanya di masa pandemi seperti ini. Kira-kira apa saja penyebab dari kegagalan usaha tersebut dan caranya agar terhindar dari gulung tikar tersebut, Pak? Mungkin bisa dijawab Pak ya? Bisa di-unmute dulu Pak. Sekali jawab pertanyaan yang saudari siapa nih, Ibu Anissa ya, strategi seperti apa supaya usaha bertahan di masa pandemi ini. Jadi setelah saya kena gelombang pertama itu cukup memukul usaha saya. Ternyata kuncinya adalah di efisiensi. Jadi efisiensi dulu saya benar-benar membuka sekarang adalah outlet-outlet yang memang sehat. Jadi outlet-outlet yang dulu sehat tapi setelah pandemi itu mohon maaf Pak, ke mute lagi Pak. Halo? teman-teman ada. Jadi pada saat kena gelombang pertama, saya mungkin ada pengalaman di situ bahwa banyak yang saya tutup. Ternyata kuncinya adalah menurut saya satu efisiensi,
mengefisienkan apa yang ada. Jadi mau nggak mau yang dulunya karyawan itu cuman mengerjakan satu pekerjaan, maka untuk yang sekarang saya lakukan efisiensi, terpaksa mereka itu melakukan satu orang bisa jadi 2 atau 3 pekerjaan agar bisa tertutup gitu loh. Sedangkan dulu di awal kena pandemi, saya sebetulnya nggak mau ada PHK. Cuman karena semakin tertekan, pertama awalnya saya cuma merumahkan saja, tapi lama-kelamaan mungkin tidak sanggup, akhirnya saya tetap ada PHK juga, karena dari 12 jadi 5 outlet sekarang. Nah, supaya bertahan memang salah satunya adalah kuncinya di brand kita, Bu. Mungkin orang mengenal saya di Juanda itu bukan di Juandanya, tapi adalah kalau menurut survei kami, orang itu mengenal Juanda bukan karena merek Juanda, roti gembong Juandanya. Mereka tahu roti gembong, maksudnya gini, mereka tahu roti gembong Juanda karena ada value-nya. Apa value-nya? Yaitu saya menjual tumpeh-tumpehnya. Di mana di tagline saya adalah sampai tumpeh-tumpeh. Maksudnya itu adalah selai saya tuh banyak gitu loh, dibanding ya pemain roti gembong yang lain, dibanding kompetitor yang lain. Jadi memang dari awal saya sudah punya jargon atau tagline lah istilah kerennya, sampai tumpeh-tumpeh. Memang saya kalau ngasih itu kata orang-orang nggak main takar-takar lagi, pengen kasih aja sebanyak-banyaknya. Walaupun itu sudah kami hitung sebetulnya, udah kami hitung berapa sih selai yang harus dipakai gitu loh. Jadi walaupun keuntungan sedikit, tapi saya punya value. Value itu jadi semacam nilai di benak orang. Orang mau roti gembong Juanda karena apa? Orang karena mau aqua karena satu dia pertama kali. Jadi orang udah benar-benar tertanam. Terus benar-benar murni, air murni dari pegunungan aqua itu. Nah, roti gembong Juanda juga begitu. Kenapa sih orang mau roti Juanda? Karena dia menang di tumpeh. Jadi pertama di efisiensi, yang kedua adalah di apa value kita yang harus kita pertahankan. Walaupun juga di pandemi saya tidak memungkiri dari 12 ke 5 itu benar-benar terpukul kemarin, karena memang hampir semua usaha, karena kecuali usaha tertentu seperti usaha kesehatan, alat-alat medis, karena memang sangat dibutuhkan. Nah, jadi setelah pengalaman yang pertama dan kedua dari pertanyaan ini, itu adalah kita pertahankan di efisiensinya kita jaga, artinya efisiensi dan standar tetap ya, sama dengan value-nya. Jadi value itu tidak mesti di produk juga sih, tapi ada hal-hal lain yang kita inikan. Jadi value-nya Aqua itu apa sih? Kalau menurut saya value, kenapa sih orang milih Aqua? Karena memang tertanam dalam otak saya ya, pribadi, Aqua itu perusahaan paling oke lah di bidang minuman, nggak ada yang lain. Pokoknya airnya paling bersih, airnya paling sehat, paling murni. Jadi di benak saya tuh itu yang saya tertanam. Nah, terus yang kedua, ada pertanyaan yang kedua tadi, sebentar saya baca tadi mana ya. Kita kegagalan usaha dan bagaimana cara agar kita tidak menghindari faktor kegagalan. Jadi kalau mengaitkan dengan kegagalan, sebetulnya nggak ada usaha yang tidak pernah gagal, pasti gagal. Jadi saya aja di resume pengalaman saya ada berapa tuh, itu yang saya ingat saja. Saya ingat mungkin lebih dari 10 usaha saya yang gagal. Nah, kegagalan itu sebetulnya bukan dari faktor luar. Ada faktor luar, tapi lebih banyak biasa ke faktor diri sendiri. Jadi, dulu saya punya usaha, ini karena saya, mohon maaf, mungkin sedikit rakus lah, pengen cepat kaya dan lain-lain, saya buka usaha lain. Akhirnya usaha yang saya buat ini nggak difokuskan, nggak diawasi secara benar. Pengen usaha lain. Jadi tergoda dengan hal-hal lain.
Itu satu. Terus yang kedua, saya nggak fokus tadi itu ya. Yang kedua, saya tidak memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Jadi saya masukin dalam satu rekening, saya masukin dalam satu dompet. Padahal saya ngerasa ini penjualannya banyak, kok uangnya habis ya. Akhirnya kepake karena kita masukin ke rekening pribadi. Jadi kita merasa ada uang di rekening kita, ya kita belanja ini, belanja itu, bahkan keperluan yang tidak berhubungan dengan usaha kita. Nah itu rekening tidak dipisahkan. Terus yang ketiga yang membuat kita kadang itu cepat itu satu adalah gaya hidup. Nah kalau saya bilang itu kebanyakan gaya. Saya dulu kalau usaha dapat untung lumayan, udah deh mulai dah belanja yang macam-macam. Ya, tidak ada hubungannya dengan usaha, tapi hubungannya dengan pribadi. Kadang-kadang bawa keluarga jalan-jalan lah dan sebagainya. Akhirnya usaha itu nggak berjalan secara baik karena uangnya kemakan gitu loh, uangnya keambil. Mohon maaf, mungkin kita mengenal jargon bahwa kenapa orang Tionghoa itu banyak yang berhasil. Karena apa? Dia kalau punya usaha itu uangnya tidak langsung dipakai untuk pribadi, tapi benar-benar istilahnya itu mereka puasa. Puasa bertahun-tahun mereka hidup sederhana, makan apa adanya, tapi uangnya makin menumpuk, Setelah uangnya banyak, baru dia bikin lagi cabang baru satu lagi. Mulai dah dia baru investasi ke sana sini. Nanti di tahun yang tepat, di waktu yang tepat, mereka baru menikmati lah hasil itu. Jadi mereka benar-benar fokus dengan hal seperti itu. Jadi itu tadi tidak fokus kitanya, kenapa sering gagal, rekening jadi satu, gaya hidup kita, terus kadang-kadang kita juga kalau buat usaha itu tidak riset dulu. Ini produk ini memang banyak dibutuhkan orang apa enggak sih gitu loh. Akhirnya kita karena merasa bisa, kita buka aja, ternyata orang nggak butuh itu. Contoh, kita jago bikin bubur ayam Bandung, bubur ayam Bandung. Ini ada cerita sih sebetulnya. Jadi ada orang buka bubur ayam Bandungnya enak banget lah misalnya. Buka di satu komplek perumahan lah, bukan di komplek perumahan tapi di luarnya lah. Dengan niat nanti orang-orang komplek itu beli banyak ke situ. Ternyata setelah buka nggak ada yang beli, jarang yang beli, sedikit yang beli. Setelah diselidiki, kenapa ya orang nggak mau beli, nggak enak kah? Punya kita nggak enak kok. Ternyata mayoritas orang yang hidup di komplek itu adalah orang Manado yang nggak suka bubur Bandung. Mereka sukanya bubur Manado. Nah, hal-hal seperti itu yang sepele kadang-kadang kita tidak riset. Salah satunya juga saya begitu, bikin usaha ini macam-macam. Ternyata roti gembong itu kan sudah banyak orang makan saat itu, menjadi sesuatu panganan yang dibutuhkan orang setiap hari di Samarinda. Kenapa nggak itu yang saya kembangin? Itulah waktu itu saya akhirnya mulai berpikir bahwa apa sih kesalahan saya dulu sehingga saya gagal dalam usaha-usaha sebelumnya. Tapi poinnya adalah Mbak siapa tadi yang nanya, kalau tidak salah Mbak Lestari ya, bahwa tidak ada usaha yang tidak pernah gagal. Jadi bahkan Siti Hajar aja 7 kali tawaf baru dapat airnya, ya enggak. Jadi Siti Hajar itu 7 kali dulu diuji Tuhan supaya bisa dapat airnya itu. Ternyata airnya di tempat bayinya sendiri, Ismail itu. Ditendang sama Ismail batu kecil keluar air. Artinya apa? Tuhan itu nguji kita dulu juga. Jadi jangan langsung pada saat gagal langsung merasa putus asa dan sebagainya. Jadi Siti Hajar aja sampai 7 kali. Kegagalannya baru, yang ke-8 baru ketemu. Jadi apalagi kita baru sekali gagal, ya udah bangkit aja lagi. Anggap aja kita belajar jalan lagi. Anak kecil itu kan jatuh, dia berdiri lagi, jatuh ya diri lagi, lama-lama juga bisa. Atau mungkin dari teman-teman sini termasuk saya, dulu saya belajar sepeda, ya pernah jatuh, masuk parit pernah gitu. Tapi apakah saya langsung berhenti? Ya enggak. Tetap aja jalan lagi. Ya akhirnya bisa juga gitu. Jadi sama lah seperti itu. Bahkan kalau Dahlan Iskan bilang, habiskan kegagalanmu, dihabiskan. Jadi kalau gagal, habiskan, maunya jatah gagal itu dihabiskan dulu, nanti insya Allah ada momen kita berhasil. Mungkin itu Mas Jody. Ya, terima kasih kepada Bapak Pak Juniananda. Tadi telah
menjawab pertanyaan dari saudari Nana Lestari ya tentang bagaimana kemudian mengatasi kegagalan tadi. Jadi yang saya catat intisari gitu Pak ya dari petuah yang Bapak berikan itu ketika membangun sebuah bisnis atau mencegah, bisa dibilang mencegah kegagalan gitu ya. Tapi kegagalan itu harus dihadapi sih Pak, bukan cegah. Gitu. Yang pertama itu fokus Pak ya, fokus pada bisnis yang ingin dikembangkan. Kemudian yang saya catat ada pengelolaan dana. Jadi kalau dari pengalaman Bapak tadi, kalau bisa antara keuangan yang ingin dipakai di bisnis dan juga kemudian keuangan untuk pribadi itu dipisahkan Pak ya, supaya tidak tercampur aduk gitu Pak ya. Iya. Kemudian jangan dicampur aduk. Jangan campur aduk. Dan jangan dipakai ya, untung sedikit langsung dipakai jangan. Oh iya. Ya biasanya kalau jadi keuntungan itu ada untung sedikit, usaha itu lagi. Kalau ada keuntungan berapa yang mau kita ambil silahkan. Cuman jangan sampai mengganggu nanti jalannya usaha kita. Jadi pokoknya ada keuntungan 10 juta. Untuk usaha itu cukup untuk 7 juta. Ya nggak apa-apa lah kita ambil 2 juta untuk kita. Tapi jangan banyak-banyak dulu. Gimana caranya usaha itu berkembang dulu. Nah, kadang-kadang kita udah gatel gitu ya. Udah dapat uang nih lalu udah pengen beli HP lah. Padahal HP yang ada masih bagus. Pengen beli ya ganti motor lah. Padahal motor yang ada juga masih oke lah. Jadi nah itu yang sering budaya kita itu yang mohon maaf orang Tionghoa itu tidak seperti itu. Mereka biasa aja naik motor kadang pakai cuma pakai baju kaos robek-robek pula. Tapi uangnya banyak gitu loh, uangnya banyak. Nah itu hal seperti itu kita banyak belajar lah dari karena setiap orang punya kelebihan, setiap budaya hal-hal yang harus kita ambil sisi positifnya. Begitu Mas. Terima kasih Pak. Kemudian tadi ada 2 poin lagi sih Pak yang saya catat, yaitu ketika kita menjalankan suatu bisnis itu harus riset Pak ya. Riset baik penempatan, kemudian keuangan dan segala macamnya itu harus riset. Dan juga yang paling penting kalau kita ingin produk kita dikenal gitu ya, kita membangun brand gitu Pak. Yang saya catat adalah tentang value tertentu yang ingin kita bangun gitu. Kalau saya mengikuti dari yang Bapak sebutkan tadi tentang suatu etnis gitu Pak ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, mereka memang dalam strategi penjualan itu mereka punya harga yang bisa dibilang lebih murah daripada toko lain gitu Pak. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri Pak ya, terkait jual beli yang sama etnis tertentu itu, mereka harganya memang di bawah pasar, bukan di bawah pasar, harga murah gitu Pak. Tapi karena harga murah itu penjualan mereka meningkat. Jadi yang saya lihat mereka tidak mengambil untung yang banyak, tapi mereka mengambil penjualan produk yang lebih banyak. Gitu. Itu yang menjadi nilai plus gitu bagi produk-produk yang mereka jual. Dan cuma mereka, tapi kemudian UMKM dan para pebisnis lain. Gitu. Kemudian ini sepertinya saya dapat ada pertanyaan lagi dari Dini Anissa. Strategi seperti apa ya supaya merek produk kita bisa menjadi branding? Dari Dini Anissa mungkin bisa bantu Pak untuk pertanyaan ini ya. Oke. Jadi marketing itu sama dengan komunikasi ya artinya. Jadi gini, sales atau penjualan sales atau penjualan itu adalah value yang kita berikan dikurangi harga dikalikan komunikasi. Artinya begini, yang kita jual itu bukan hanya barang tapi adalah value juga, value yang kita jual ke orang. Nah, value yang kita jual itu bagus tidaknya akan berarti jika ada komunikasi yang baik. Artinya begini, kita punya produk sangat bagus, sangat bermanfaat, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik ke orang-orang, orang nggak ada yang tahu. Yang tahu mungkin hanya keluarga kita, teman-teman dekat kita, produk ini bagus. Tapi kalau tidak dikomunikasi dengan baik dengan orang, orang nggak ada yang tahu. Makanya perlu namanya marketing. Nah, marketing itu adalah gimana cara mengkomunikasikan produk kita
value kita agar dikenal orang. Makanya orang sering kan ada promo beli satu gratis satu. Siapa sih promo beli satu gratis satu? Nah, cuman di marketing itu ya itu hanya sekedar orang tahu yang tidak tahu menjadi tahu. Kuncinya adalah nanti di pelayanan juga. Jadi setelah orang tahu mau beli produk kita, kira-kira orang mau balik lagi enggak? Nah, orang mau balik lagi itu tergantung dari produk itu sendiri juga lagi. Orang merasakan nggak value-nya terhadap produk yang kita, dan orang merasakan nggak pelayanan yang baik dan nyaman ke dia merasa nyaman kepada pelayanan itu, maka orang itu nanti mau balik apa tidak. Tapi kalau kita kasih promo beli satu gratis satu, orang berbondong-bondong beli, tapi ternyata makanannya nggak enak, ayamnya masaknya nggak masak semua, dalamnya nggak masak gitu kan, atau saya jual rotinya banyak yang bantat gitu kan, selainya sudah agak bau. Pada saat awal di promo orang banyak beli, tapi setelah itu belum tentu orang akan membeli. Makanya yang harus dijaga adalah komunikasi yang baik. Komunikasi dalam hal ini berarti zaman sekarang kita sebut adalah konten. Jadi konten-konten itu harus menarik, konten-konten itu harus relevan dengan target market kita. Umpamanya target market adalah para cewek. Ya bikinlah iklan-iklan atau konten-konten yang bersentuhan dengan cewek, jangan sebaliknya gitu loh. Kira-kira siapa sih pembelinya? Kalau kontennya orang-orang itu kebanyakan yang beli produk kita adalah Mahmud, katakan mama muda, ya konten-konten marketing yang kita berikan pun juga arahnya ke mereka agar mereka merasa nyaman. Tapi setelah mereka merasa nyaman mau beli, kembali ke produk dan layanan. Produk kita harus standar, dan kedua lagi value-nya memang sudah kita bisa delivery, sama pelayanan kita harus bagus, sangat membantu apa tidak, lama apa tidak kita melayani. Jangan sampai nanti orang beli satu roti aja sampai 10 menit. Itu kan kelamaan gitu loh. Kondisi tidak ngantri 30 menit. Itu orang walaupun nyaman, rotinya enak dan sebagainya, orang mungkin akan mikir akan kembali lagi. Karena satu roti aja 10 menit gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu memang, jadi marketing itu hanya memperkenalkan orang dari tahu menjadi, dari tidak tahu menjadi tahu. Pada saat orang sudah tahu, maka nanti larinya ke sales, closing, orang mau beli apa enggak. Pada saat orang mau beli, keputusannya bukan lagi di marketing, keputusannya di mana, di produk dan di pelayanan kita. Jangan sampai nanti orang cuma mau beli ramai di awal-awal karena ada promo, karena ada apa. Habis itu ya sudah hilang karena orang nggak mau beli lagi. Orang yang belum tahu akan beli, tapi pas beli nggak lagi. Kita kan pengennya orang yang beli akan beli lagi, bahkan menjadi pelanggan tetap, atau bahkan yang paling bagus, teknik marketing paling bagus itu adalah pada saat produk kita menjadi perbincangan. Yang membincang, atau begini, bukan jadi perbincangan, tapi yang merekomendasikan, yang memarketingkan itu bukan kita lagi, tapi adalah pelanggan kita. Dia akan men-share, dia akan menyarankan ke orang lain, udahlah kalau beli roti gembung Juanda aja deh. Nah seperti itulah. Sampai sebegitunya itulah marketing itu dikatakan berhasil, karena bukan kita yang bersusah payah untuk memarketingkan, tapi justru orang lainlah nanti yang akan memperkenalkan produk kita ke orang-orang lainnya. Begitu, Mas. Suaranya di-mute. Ya, mohon maaf Pak ya. Terima kasih Pak ya atas tadi strategi untuk menjadi sebuah brand, gitu, dari merek jadi sebuah. Yang saya catat tadi ada 2 poin yang saya catat, yaitu tentang marketing dan service gitu ya, pelayanan Pak ya. Jadi kalau kita mau jadi sebuah brand yang besar, tidak besar mungkin, tidak sebesar mungkin dikenal orang gitu Pak ya. Kita harus mulai dari marketing gitu Pak ya. Pengenalan dulu ya Pak ya, pengenalan produk gitu, Pak ya. Setelah orang-orang kenal, kemudian beli, kemudian kita melakukan pelayanan yang lebih baik lagi, meningkatkan kualitas mutu dari barang-barang yang kita jual, memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah produk-produk kita akan semakin dikenal dan menjadi sebuah brand besar gitu.
Oke. Mungkin dari teman-teman UMKM ataupun apakah ada pertanyaan lagi ya? Kalau memang ada, silakan open mic ataupun chat lah ya. Kita masih ada sedikit waktu, mungkin kita 5 menit lagi Pak. Waktu kita. Oke, kalau memang tidak ada ini akan saya tutup Pak ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Juni Ananda yang telah memberikan share materi gitu ya, share pengalaman gitu ya terkait UMKM dan sebagai kenang-kenangan dari kami, ini kami akan memberikan sertifikat secara simbolis Pak ya kepada Bapak Juni Ananda. Jadi mohon maaf Pak ya, ini masih digambar aja sertifikatnya. Boleh diterima kan Pak? Saya terima gitu Pak. Oke, sorry maaf, suaranya tadi putus-putus. Oke, saya terima sertifikatnya. Terima kasih buat pada panitia yang mengundang saya hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau mungkin ada gangguan di komunikasi. Akhirnya mungkin ada yang kurang jelas. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh, saya boleh dijapri. Cuman kalau saya dijapri agak lambat menjawabnya karena kesibukan, mungkin mohon maaf. Boleh, bebas saja kok. Saya siap aja bantu. Ya, terima kasih juga Pak. Sekali lagi kami ucapkan karena sudah bersedia untuk mengisi kegiatan webinar kami pada pagi hari ini. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan Pak ya. Mungkin nanti kita bisa order juga roti gembongnya. Amin, amin. Ya, terima kasih kepada yang ada. Ya. Ya. Terima kasih atas penyampaian sesi pertama dari materi kita yang telah disampaikan oleh Bapak Juni Ananda. Oh iya. Kemudian akan dilanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu pemberian materi dari materi kedua, yaitu Ibu Dr. Haja Sri Wahyuni MSI. Beliau join juga. Sebelumnya mungkin akan saya bacakan CV beliau. Nama Dr. Haja Sri Wahyuni MSI, pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, kemudian pendamping kewirausahaan bersertifikat BNSP, kemudian ada trainer perbankan syariah, anggota MUI Provinsi Kalimantan Timur bidang pemberdayaan ekonomi umat, dan yang terakhir ada koordinator Litbang di MES Masyarakat Ekonomi Syariah. Kepada Dr. Haja Sri Wahyuni, waktu di layar kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Ya. Saya double zoom ntar ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan ya, masih bisa hadir di kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKNT. Ya, KKNT keberapa tadi? 47 ya? Ya, 48 ya. Kelompoknya 68. Ya Bu, kelompoknya 068 Bu. Oke. Yang saya hormati adalah yang pertama DPL KKN, Ibu Dr. Haja Anissa
Nur Rahmawati. Amin, amin ya rabbal alamin. Belum hajah saya, Ibu. Apa kabar, Bu? Mbak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, Bu ya. Nah, Alhamdulillah. yang saya hormati Mas Juni Ananda. Sudah live? Masih ada di sini? Oke. Sukses dengan roti gembongnya. Kemudian yang saya hormati Mas Jody lah ya, moderator, panitia webinar dan peserta UMKM. Ya. Siapa ini yang peserta UMKM? Mbak Luna. Mbak Luna? Kedai apa ini? Az-Zahra ya? Coba lihat dulu namanya. Nggak muncul nih. Ya, UMKM lain. Oke, Mia Catering. Oke, Kedai Azam. Oke. Ya, Mia Catering, kemudian Musrifah. Bu Musrifah ini kayaknya saya tahu ya. Yang kain khas Kaltim itu ya. Ya. Sepertinya. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, atau mahasiswa yang hadir di webinar kita pada pagi menjelang siang. Saya diberi mahasiswa itu, diberi panitia judul tentang digitalisasi pemasaran dan branding produk. Jadi digitalisasi pemasaran dan branding produk. Karena pesertanya adalah UMKM, jadi memang sasarannya harus lebih ke UMKM. Saya yakin UMKM sekarang ini udah ke ke arah digitalisasi banget ya, udah melakukan go online lah bahasanya. Jadi digitalisasi marketing itu kan dia metode marketing yang di dalamnya ada proses, ada cara begitu ya yang dijalankan sesuai dengan era digital sekarang inilah. Nah, begitu. Nah, kalau dulu marketing itu lebih kepada dilakukan secara langsung, kalau sekarang memang dilakukan dengan strategi digital. Nah, ya. Dengan media digital atau teknologi yang canggih sekarang ini memang marketing itu berjalan lebih optimal. Jadi dia lebih efektif, lebih efisien ya, memudahkan pelaku marketing, juga memudahkan calon konsumen. Jadi strategi digital sekarang ini memang sudah merambah semua lapisan masyarakat termasuk UMKM gitu ya. Oke. Jalankan aja ininya slide-nya, Mbak. Saya ngomong aja terus ini. Ya, ini judulnya digitalisasi pemasaran dan branding produk. Terus next. Nah, ya. Jadi memang ini yang saya sebutkan tadi, digitalisasi marketing itu kita manfaatin media sosial buat masarin hasil-hasil produk ya. Jadi tidak lagi mengandalkan tatap muka begitu kan, tidak lagi proses penjualan maupun pembelian itu bertemu langsung, udah jarang ya, orang serba online, udah belanjanya udah online sekarang. Tetapi tetap ada pangsa pasar yang klasik gitu. Klasik itu artinya dia maunya pegang barangnya gitu kan, mau milih-milih, mau nawar-menawar, kan beda-beda kan pangsa pasar itu. Tapi tetap harus kita rambah semuanya begitu ya. Oke, next. Nah, kalau orang melakukan digitalisasi marketing itu ada beberapa jenis ya. Ada yang melalui sosial media, ada yang melalui media online. Ya sebenarnya sama aja sih. Artinya kalau sosial media tuh kita melakukan digitalisasi marketing dengan lewat Instagram misalnya, atau lagi Facebook, kemudian YouTube ya, kemudian Twitter, apalagi WA ya kan. Banyak ya, saya punya banyak teman-teman yang pembisnis itu nonstop masarin lewat WA ya, pagi siang malam pagi siang malam, memang harus seperti itu. Nah kalau yang lewat media online bisa lewat marketplace kali ya, marketplace atau blog
email ya, atau apalagi aplikasi-aplikasi mobile lainnya lah, banyak ya aplikasi sekarang kan, ya, Shopee, Blibli, apalagi yang biasa belanja lah ya, nah, itu di situ. Kalau saya sendiri, padahal saya pengajar pemasaran atau marketing, saya jarang belanja online. Saya jarang banget, kecuali makanan. Kecuali makanan masih bisa. Tapi kalau produk yang lain selain makanan, saya termasuk tadi saya pasar yang klasik ya. Jadi harus datang ke tempat, melihat, memilih, itu saya. Nah, tapi tetap selaku pelaku UMKM harus jangan ketinggalan dengan digitalisasi marketing. Oke, next. Nah, gimana caranya pelaku UMKM, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang hadir di sini, melakukan strategi terbaik dalam digitalisasi marketing. Jadi pelaku UMKM tadi seperti yang Mas Juni udah sampaikan, sebenarnya kurang lebih sama, apalagi beliau adalah praktisinya langsung, ya. Jadi Bapak Ibu harus riset pasar dulu kan. Jadi riset pasar yang terbaik. Riset pasar itu terdiri dari apa aja? Dari demografi, ya kan, kemudian dari kompetitor, faktor eksternal internal lah. Jadi kalau demografinya, riset pasar itu Bapak Ibu mau jual kemana gitu, ke siapa, kapan dan bagaimana gitu kan. Jadi harus lihat mau dijual itu ke gender mana nih, laki-laki apa perempuan. Kemudian dari usia anak-anak kah, bayi kah, beda tuh. Kalau dari 0 tahun sampai 2 tahun beda produknya, atau dari 3 sampai 8 tahun beda. Jadi bikin produk Bapak Ibu itu nanti pelajari dulu riset pasar, demografinya ya. Jadi usia, kemudian pendidikan, kemudian profil ya, kemudian gaya hidup, kemudian letak geografis daerah itu sangat berpengaruh ya. Jadi tidak semua produk yang mau Bapak Ibu tawarkan itu bisa buat semua orang. Nah, jadi memang ada pasarnya. Kemudian tentukan target yang tepat. Jadi maksudnya target yang tepat itu supaya dibedakan dengan pasar tadi. Pelaku UMKM mesti punya kreativitas dan inovatif, ya, inovasi begitu. Jadi produknya itu supaya tetap bertahan, apalagi di masa pandemi begini, mungkin meningkat enggak, tapi bertahan udah syukur gitu. Ya. Bang, alhamdulillah, kalau bisa meningkat alhamdulillah. Tapi mempertahankan usaha di masa pandemi ini udah luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana cara kreativitas dan inovasi Bapak Ibu mempertahankan usaha. Tadi udah disampaikan sama Mas Juni bahwa gimana caranya pelanggan tuh tetap beli gitu. Itu kalau di marketing itu namanya loyal ya. Jadi konsumen tuh tetap loyal, beli terus produknya Bapak Ibu sekalian ya. Gimana caranya mereka tidak berpindah ke lain hati. Kalau dalam teori pemasaran itu memang biaya untuk mencari pelanggan baru itu lebih mahal sebenarnya dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Jadi lebih murah sebenarnya mempertahankan pelanggan lama dibanding kita mencari pelanggan baru. Nah, gimana caranya kita mempertahankan pelanggan lama itu memang serve quality ya, jadi kualitas pelayanan yang meliputi dari produk ya, harga, kemudian place, tempat, pelayanan dan sebagainya. Nah, kemudian lagi berikutnya strategi itu pilih metode yang paling sesuai dengan perusahaan. Jadi tidak serta-merta semua metode pemasaran cocok buat perusahaan Bapak Ibu ya, dan cocok buat calon konsumen. Harus tadi udah tahu kan riset pasarnya siapa, udah tahu target pasar yang tepat. Nah, cara yang digunakan disesuaikan dengan yang tadi didapatkan ya. Didapatkan tadi kan kita riset pasar tuh kan ngumpulin data, kemudian menganalisis target pasar. Kalau udah diketahui, baru kita tentukan metode yang benar dalam menawarkan produk. Oke, lanjut. Oh, hai Mia, catering. Ya, kalau catering insya Allah masih
masih bisa bertahan kalau makanan ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu kedai azam juga. Karena memang kebutuhan paling mendasar ini. Jadi kalau teori Maslow itu kebutuhan paling mendasar itu kan kebutuhan perut ya. Jadi kalau yang kaitannya perut insya Allah masih bertahan, tapi tetap serve quality nomor 1. Serve quality ya. Jadi kualitas pelayanan itu aja sudah yang harus dipertahankan. Oke, slide saya tadi di mana? Oke, kelebihan dan kelemahan digitalisasi marketing. Keuntungan daripada kita pakai digitalisasi marketing memang bisa dikerjakan kapan aja dan di mana saja ya. Kemudian hemat biaya pemasaran lah ya, hemat biaya iklan gitu kan. Kalau dulu masih klasik kita mesti lewat televisi bayar, lewat radio bayar, masukkan koran bayar. Kalau sekarang kan udah enggak. Jadi apa yang kita miliki, sosmed yang kita miliki, share terus. Ada sih yang iklan berbayar ada, tetapi kita nggak mesti harus ke sana dulu kecuali udah gede brandnya. Tidak perlu sewa tempat. Memang akhirnya tidak perlu sewa tempat ini menggulung tikar para pengusaha persewaan tempat begitu ya. Jadi booth-booth juga pada kosong begitu, mall-mall pada sepi ya. Kemudian itu Tanah Abang aja ribuan toko tutup ya. Kemudian nggak usah ke Tanah Abang, pasar pagi aja udah banyak yang tutup. Mall kita di sini pun juga udah banyak yang tutup. Karena semua orang berpindah ke rumah ya. Pembelinya juga begitu. Jadi pembelinya juga senangnya mager gitu ya, malas gerak, pesan online datang begitu, produk yang dimauin gitu ya. Nah, jadi kelebihannya di situ. Kemudian pilihan bisnis juga sangat beragam ya. Kita buka sosmed udah macam-macam yang dijual orang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan ya. Jadi pelaku pasar itu kadang-kadang sekarang bukan kadang lagi, orang belum mau beli dipaksa buat beli gitu kan. Itulah seorang pemasar atau entrepreneur sejati. Jadi orang belum mau beli udah dibikin mau beli gitu kan, macam-macam cara kan sekarang ini. Artinya orang, contohnya gini, misalnya kita nggak mau beli motor, tapi karena 500.000 udah dapat motor gitu, udah bisa bawa pulang motor, belilah walaupun bulanannya nggak tahu nih mampu apa nggak bayar gitu ya. Jadi itu memang tugasnya marketer ya. Kemudian lagi kelebihan digitalisasi marketing adalah jangkauan pasarnya luas ya, bisa kemana aja merambah pedesaan ya, nelayan-nelayan di pulau-pulau terpencil yang penting internet ada, udah bisa menjangkau ke sana ya. Kemudian lebih mudah dan efektif untuk semua pelanggan, kemudian memang berpotensi untuk meraup banyak keuntungan ya. Tetapi ingat, pelaku usaha jangan hanya profit tapi benefit ya. Jadi selain daripada keuntungan tapi juga bermanfaat produk yang Bapak Ibu jual. Nah, kemudian kelemahannya apa sih daripada digitalisasi marketing ini? Ya memang harus didukung dengan kemampuan kita menerapkan teknologi yang canggih sekarang ini ya, kan macam-macam tuh fitur-fitur platform-platform yang keren-keren ya. Jadi kita harus mampu buat menjalankan ya, menggunakan. Nah, kalau nggak punya pengetahuan, nggak punya kemampuan, maka kita bayar orang akhirnya, bayar orang biaya lagi. Nah, tapi ini sebenarnya bisa menjadi kelebihan sih buat kita. Jadi kita kan mau belajar gitu ya, kita mau berusaha memahami, mengetahui daripada keluar duit misalnya bayar teknisi atau sekretaris atau konten kreator yang bisa buatin, tapi sebenarnya murah aja sih bayarnya, itu nggak terlalu mahal ya. Dan itu juga jadi usaha banget sekarang para pelaku usaha ya yang jadi konten kreator. Nah, ini menjadi kelemahan walaupun sedikit sih, tapi kalau orang tidak mau belajar ya akhirnya ketinggalan gitu ya. Nggak mau memahami teknologi gitu. Kemudian membutuhkan passion sih kalau orang yang jual produk yang menggunakan digitalisasi ini. Artinya passionnya tuh begini, ada yang tidak semua serta-merta harus pakai internet gitu. Misalnya oke, nawarinnya pakai internet, tapi ketika eksekusinya nggak bisa gitu. Misalnya apa sih? Tukang pijet misalnya, saya kan suka pijet juga. Jadi kalau pijet
nggak mungkin dong pijatnya lewat internet, kan nggak mungkin, mesti dia datang walaupun dia tawarinnya di awal pakai online gitu. Apalagi misalnya montir gitu kan, atau latih olahraga misalnya, instruktur senam misalnya. Bisa sih saya misalnya lihat di YouTube yoga misalnya, tapi tetap harus pakai instruktur dulu. Salah-salah, wah bisa berabe juga kan. Nah, jadi artinya itu kelemahan sih. Jadi beberapa passion yang harusnya memang tidak sepenuhnya pakai digitalisasi marketing. Oke, next. Mungkin ada mau tanya dulu sebelum saya lanjut nih. Biar dua arah tadi seperti bilangnya Mas Juni tadi. Iya, Bu. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya di akhir. Bu. Akhir, Jadi, oh gitu. kayak Boleh, materi. boleh ya. Nah, itu digital dan tradisional. Nah, bahasa Samarindanya bahari. Bahari kala itu kita lewat koran, lewat majalah, lewat radio, ya, apalagi lewat televisi. Jadi kalau sekarang udah kalah cepat, udah orang jarang nonton televisi, ya, orang jarang dengerin radio. Ya, kalau saya masih sering dengerin radio kalau misalnya bulan puasa gitu, menjelang berbuka puasa. Atau di mobil. Nah, kalau di mobil masih mendengarkan radio. Nah, walaupun iklan yang di radio soman aja terus, ya kan? Banyak pokoknya iklan soman melulu ya. Iklan apa itu? Herbal. Nah, tapi hebat si soman ini. Saya pernah sekali itu cukup tertarik untuk membeli, walaupun saya bilang apa sih soman ini ya, tapi ada keinginan buat beli. Nggak usah deh, masih banyak herbal yang lain yang diminum. Tapi dia kuat gitu, apa ngiklanin di radio tuh, pokoknya setiap muter radio mesti iklan soman ya kan. Nah itulah kalau orang pemasaran itu ya tidak berhenti terus menawarkan produknya ya, tidak peduli orang itu apa namanya terganggu atau gimana, pokoknya dia harus nawarin terus ya. Oke, nah ini yang digital dan tradisional ya. Kalau digital tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa lewat sosial media maupun media online. Oke, next. Oke, ide bisnis digital di era informasi yang menguntungkan ya. Ini sebenarnya sih udah tahu ya para praktisi di sini juga, Kedai Azam, Ibu Musrifah, ya, Mia Catering. Jadi memang di masa digital begini yang paling tidak bisa dilakukan adalah diantaranya membuka toko online, kemudian konten-konten kreator, influencer, banyak duitnya itu ya. YouTuber tuh banyak duitnya ya kan, endorse ya kan. Nah, kemudian mengajar online, mau tidak mau kita udah ke situ, udah ngajar online sekarang ini ya kan. Nah, jadi ini yang paling tidak bisa bertahan. Nah, alhamdulillah berusaha tetap bertahan sejak 2003. Alhamdulillah Bu Mia. Pokoknya kalau makanan insya Allah masih dibutuhkan karena memang kebutuhan dasar. Jadi teori Maslow itu ada 5 tingkatan. Yang paling bawah itu adalah kebutuhan primer, ya makan, minum, itu pasti dibeli orang gitu. Tinggal rate-nya aja lagi mau setinggi apa ya keuntungan yang didapat. Tinggal kreativitas dan inovasi Bapak Ibu. Yang jelas serve quality tetap nomor 1 ya. Nah, tetapi sebagai umat beragama tetap lagi kita selain profit benefit ya manfaat. Nah, kuatkan sedekah biar tetap bertahan. Nah, itu memang itu jalurnya agama, tapi itu benar ya kan? Itu bisa dihitung, benefitnya itu bisa dihitung. Nah, lanjut. Nah, oh udah selesai berarti digitalisasi tadi. Udah selesai digitalisasi sampai di apa tadi? Contoh atau usaha yang mungkin bisa bertahan, bisa kalian Bapak Ibu lakukan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini ya. Kita ke materi berikutnya ya, karena 30 menit, tadi udah lewat 15 menit, 19 menit sudah, nggak apa-apa. Branding produk. Ya, branding produk. Kalau udah Bapak Ibu bikin sebuah produk, ya, punya produk, maka sudah saatnya Bapak Ibu
membuat brand, begitu ya, membuat merek. Seperti tadi roti gembong Juanda, ya. Jadi brand ini apa di situ bisa dilihat, dia mengkomunikasikan, begitu, menyampaikan, memperkuat, mempertahankan sebuah perspektif atau pendapat orang lain terhadap produk Bapak Ibu sekalian. Jadi mengkomunikasikannya itu dengan sebuah nama, ya, dengan sebuah sebutan, begitu, brand. Nah, jadi orang menyebut atau melihat brand itu, kita udah bisa baca, kita bisa punya perspektif, kita bisa punya pendapat. Oh, dia produk ini loh, begitu. Nah, ya, jadi branding produk itu kegiatan komunikasi, memperkuat, mempertahankan sebuah produk sehingga orang punya perspektif terhadap produk tersebut jika melihatnya atau mendengarnya, atau juga cukup mendengar sudah tahu bahwa dia produk yang seperti apa, begitu ya kan. Next. Nah, unsur-unsur brand. Jadi unsur-unsur merek itu Bapak Ibu sekalian, dia ada nama merek, ada logo, ada tampilan visual, ada penggunaan juru bicara, ada suara atau musik ya, dan ada kata-kata. Jadi nama merek itu yang paling pertama banget harus kita buat ya, karena itu yang menunjukkan identitas sehingga produk kita itu mudah dikenali orang. Ya, Mia Catering. Itu yang sambelnya enak ya, begitu tuh. Jadi orang baca merek, baca nama udah punya perspektif atau pendapat gitu. Azam kedai, Azam itu yang mana? Oh, yang burgernya enak misalnya gitu. Jadi ada satu fitur, satu layanan, satu produk yang dia menjadi high atau apa viral begitu, atau yang jadi the best begitu ya. Nah, Musrifah saja dengar Musrifah langsung, oh ini kayaknya yang jual batik bagus ini gitu ya, karena saya juga berteman di Facebooknya ya. Itu nama merek. Jadi nama merek itu kalau produk tanpa nama, produk nggak punya identitas gitu ya. Produk nggak punya cara buat orang ngenalin gitu. Jadi namanya dulu. Kemudian logo baik apa sih, bendera, monogram gitu ya, atau tipe logo gitu. Jadi membuat logo mesti unik. Nah, kalau kedai Azam nih logonya gimana nih kedai Azam? Mia kedainya logonya gimana? Bu Musrifah kayaknya belum punya logo juga ini, Bu Musrifah ya. Nah, jadi bikin udah logonya kira-kira yang unik gitu, yang meninggalkan kesan tidak terlupakan begitu ya. Nah, bisa ini saya contohin sedikit, itu seperti McD atau Coca-Cola ya, atau tadi roti gembong Juanda, dia punya logo yang Nike ya. Ini dari Dewa Yunani itunya. Ya. Kemudian setelah logo, tampilan visual. Jadi tampilan visual itu bisa diaplikasikan pada desain gitu ya, desain kemasan, kemudian desain peraga begitu. Gambar menggunakan warna yang cerah gitu ya, warna yang elegan. Nah, itu tampilan visual. Banyak orang memang beli itu kan lihat kemasan dulu ya kan, lihat luarnya dulu, walaupun banyak juga yang bilang jangan lihat luarnya ya, belum tentu dalamnya, tapi nggak apa-apa, orang mesti akan lihat luarnya dulu. Trustnya orang itu, kepercayaan orang tuh lihat kemasan dulu. Kemudian lagi unsur brand berikutnya adalah penggunaan juru bicara ya. Jadi maskot, tokoh, artis ya. Kemudian orang-orang terkenal yang mungkin bisa diajak testimoni atau malah ngiklanin begitu ya. Nah, jadi itu diajak kerjasama gitu buat masarin produknya. Kemudian musik, suara ya. Jadi kehadiran lagu juga melengkapi unsur-unsur yang lebih mudah diingat gitu, unsur yang segar gitu, unsur yang indah gitu ya dalam sebuah produk. Terakhir adalah slogan, tagline ya, akronim. Jadi kata-kata yang digunakan
supaya itu meninggalkan kesan yang mendalam terhadap brand Bapak Ibu. Jadi tagline atau slogan itu banyak sih orang yang menyamain ya, sama gitu. Tapi bedanya itu kalau tagline itu dia tidak bisa digunakan untuk menjelaskan manfaat gitu, tagline itu. Misalnya contoh tagline itu apa, kalau apa ya contohnya, kalau tagline teh sosro misalnya, apapun minumannya apapun makanannya, minumannya teh botol sosro, itu tagline, tidak menunjukkan frase sebagai frase yang menunjukkan manfaat begitu tagline. Tapi kalau slogan dia menunjukkan, ya itu aja bedanya. Kalau secara pembuatan tuh kurang lebih sama, artinya dia harus unik gitu kan. Kemudian cari bahasa yang menarik begitu. Nah, sama. Tapi secara mendasar tagline itu tidak menunjukkan manfaat. Ya. Jadi tujuannya sama, meningkatkan brand awareness gitu ya. Jadi sadar akan merek. Oh, kalau disebut itu, oh itu merek ini gitu. Disebut ini, oh itu mereknya ini. Menunjukkan itu sama-sama untuk meningkatkan brand awareness. Jadi kesadaran merek gitu. Misalnya apa lagi ya? Kopi kapal api jelas lebih enak. Belum tentu enak sebenarnya, tapi kalau orang dibilang jelas lebih enak, oh mesti punyanya kopi kapal api gitu. Tapi kalau slogan dia kalimatnya juga pendek, menarik, tapi dia menjelaskan visi misi ideologi bahkan dari produk. Nah, ya. Begitu. Nah, lanjut. Sedikit lagi ya. Jenis branding ya, jenis-jenis merek itu ada yang produk merek, itu saya contohin Apple ya. Jenis branding itu ada produk branding, ada personal branding ya, ada corporate branding, ada destination branding, dan cultural branding. Jadi jenis branding itu ada yang diperkuat di produk begitu ya. Jadi dia memilih produk yang memang berbeda daripada pesaing gitu. Ada yang menggunakan personal branding, dia nguatin strategi pemasarannya itu melalui public figure gitu, melalui artis, melalui musisi, politisi. Nah, jadi artinya orang-orang yang punya pandangan tersendiri, dipandang tersendiri di masyarakat begitu. Ada yang orang pakai corporate brandingnya, ada yang perusahaannya gitu, yang dijadikan hal penting dalam memasarkan produk. Dia perkuat di reputasi perusahaan misalnya gitu. Nah, ya, jadi itu ada juga yang destination branding, ada yang lokasi ya, jadi tempat. Jadi misalnya orang itu destinasi suatu kota, daerah, negara di wilayah-wilayah tertentu ya, ini biasanya juga bisa digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Nah, ada juga yang cultural branding, budaya ya, perilaku yang juga itu menjadi daya tarik orang buat beli, buat pakai, buat menggunakan sebuah produk ya. Nah, terus next, fungsi dan tujuan branding ya. Yang pertama jelas sekali sebagai pembeda antara produk kita dengan produk orang lain ya. Kemudian promosi, sebagai promosi dan daya tarik. Tadi kan brandnya kalau udah punya namanya, udah dikenal, jadi itulah yang menjadi promosi dan menjadi daya tarik produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga fungsinya berikutnya membangun citra ya, keyakinan orang ya bahwa itu terjamin gitu, jaminan kualitas dan sebuah prestis dari sebuah produk ya. Kemudian sebagai pengendali pasar, artinya brand yang kuat itu dia bisa mengendalikan pasar gitu ya kan, karena masyarakat udah kenal. Nah, dia bisa menjadi pionir gitu, atau dia bahkan memonopoli, walaupun secara teori nggak boleh monopoli ya, tapi bisa jadi karena mungkin brand yang kuat itu tadi mempengaruhi. Dia barangnya satu-satunya misalnya di dunia, atau hanya 2 saja dia produksi. Ada juga yang begitu ya. Jadi pengendali pasar. Walaupun sebenarnya KW-KW-nya pun banyak gitu ya kan. Nah, banyak kan produk-produk yang seperti itu.
yang dia cuma produksi 1 atau 2 ya, tapi itulah pengendali pasar. Next. Nah, ini contoh brand Indonesia yang dikira milik luar negeri. Ya. Levi's. Padahal Levi's itu juga sebuah brand ya. Celana-celana dengan bahan apa itu namanya? Ya kan? Iya. Kalau ya itu Indonesia punya itu. Walaupun itu kasihan sepi dia di itu dilembus ya. Nah, Jeko jangan dikira punya asing, punya Indonesia. Nah, Bu Cherry. Nah, lanjut. Next. Nah, ini contoh tagline. Jadi bukan slogan. Buat anak kok coba-coba gitu kan. Lanjut lagi. Habis sudah, ini sudah pas 11.30. Coba next. Nah, ini tadi yang saya bilang, apapun makanannya, minumannya, teh, botol sosro. Ada lagi habis nih? Asalnya 2 lagi nih. Orang pintar minum tolak angin. Ya, jadi kalau nggak pintar nggak minum tolak angin. Nah, itu juga ini sebenarnya cara orang buat beli gitu kan, cara orang buat menggunakan. Nah, terus terakhir ada rasanya habis. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja. Oh iya, Gilva Fashion ya nama brandnya ya. Oke, terima kasih Mas Moderator. Saya rasa cukup pas 30 menit. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni yang telah memberikan materi tentang digitalisasi, kemudian juga tentang branding. Nah, untuk beberapa poin yang saya catat, tadi banyak banget sih sebenarnya yang saya catat. Tapi yang paling saya garis bawahi itu tentang branding ya. Saya ketika ngeliat kemudian beberapa logo yang dicantumkan tadi, itu yang paling membekas itu brand-brand terkenal Bu ya, saya lihat. Kalau menurut saya sih untuk slogan dan tagline itu yang paling mudah dan paling bisa memberikan influence kepada masyarakat ataupun partner pada masyarakat. Jadi mungkin ya untuk para pelaku UMKM mungkin bisa memberikan tagline tersendiri gitu. Karena dari pengalaman saya sendiri, kalau misalkan kayak sepatu Nike gitu, kita punya tagline just do it. Nah, kalau kita dengar kata just do it, itu kita pasti sudah mikir sepatu. Ya. Kemudian ada juga bukan produk sih, tapi seperti e-commerce yang toko hijau itu. Nah, klien mulai aja dulu. Nah, kalau kita dengar kata itu kita langsung terpikir itu yang ini benar. Yang berbeda. Keren sih ya, untuk branding itu yang menurut saya salah satu hal yang bisa membuat kemudian produk-produk UMKM kita dikenal oleh masyarakat luas. Nah, mungkin materi cukup ya. Mungkin kita bakal buka sesi diskusi dan pertanyaan. Jadi dari teman-teman UMKM ataupun teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk open mic gitu, atau bisa menuliskan kolom chat tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, baik itu mengenai marketing digital ataupun branding ataupun yang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan teman-teman yang ingin bertanya silakan, nggak usah malu-malu karena kita langsung dengan akademisi yang berkecimpung gitu ya di dunia marketing dan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Luna, owner dari Kedai Azam di Awi Syahrani, pas di samping Jati Jepara Grosir. Jadi sebenarnya saya termasuk baru di bidang kuliner dan hanya hobi masak. Kemudian kemarin dapat kesempatan dari BLK latihan asisten chef di Bekasi 1 bulan lebih. Nah, jadi sementara saya tinggal itu 2 hari sebelum saya berangkat itu baru buka kedai Azamnya dan
otomatis nggak berapa hari kemudian tiba-tiba ada PPKM dan otomatis penjualan ya langsung baru buka, kemudian kita apa ya, jatuh bangun lah ibaratnya tuh berdarah-darah ya, artinya kedai azam tuh benar-benar tadinya kan online gitu, sorry. Jadi tadinya online, menu yang diandalkan itu pempek gitu, terus apa, ada dawet. Jadi saya sebelumnya tuh ada di dengan Ustadz Raden itu ada jual dawet gitu. Awalnya itu dawet dulu, kemudian saya berpikir gitu, kalau di pinggir jalan seperti ini saya jualan dawet aja, terus kalau saya upah karyawan terus pasti tidak menutup kan Bu, karena dawet itu bagi hasil jatuhnya. Saya berani ngambil karyawan karena saya sendiri sambil jualan online pecah belah gitu. Nah terus kemudian saya berani kan ngambil 2 karyawan dan saya buka di belakang itu saya sewa gitu 1 juta per bulannya. Kemudian saya udah berpikir tuh nambah menu gitu kan. Menunya ya itu tadi yang paling gampang dan praktis buat saya buat tuh ayam lalapan, kemudian dawet itu sendiri pastinya karena itu saya nggak buat, tinggal jual aja. Kemudian pempek juga. Nah itu sama mie super pedas mampus. Nah kemudian saya gini, secara online itu kan saya masih baru gitu. Jadi yang pasti kalau menu seperti itu saya yang target pasar saya tuh di sekitar Awi Syahrani ini ada buruh Indogrosir, kemudian dinas-dinas, kantor-kantor seperti itu. Sekolah, jadi sekolah, tapi kan gurunya turun ya beberapa. Sekolah, ya nggak tahu juga sih saya nggak begitu. Cuman target pasar saya yang terdekat itu buruh-buruh Indogrosir. Nah jadi sementara saya di Bekasi, kebetulan nasib baiknya ada UMKM dibantu oleh para mahasiswa. Kemudian saya berdayakan 4 orang mahasiswa itu untuk bantu online-nya gitu. Tapi yang jadi masalah memang pingin meningkat gitu, tapi kemudian permodalannya itu agak kesulitan gitu kan, karena di saat seperti ini itu kayaknya modalnya habis buat bayar karyawan dan lapak kayak gitu kan. Jadi saat ini itu online-nya itu masih belum maksimal gitu. Tapi saya sih masih belajarnya. Jadi beberapa kelas webinar itu beberapa hari ini saya ikuti. Kemudian pada kesimpulannya kan mereka bilang target pasar, kemudian berani untuk merekrut karyawan kalau ingin besar seperti kayak gitu-gitu. Tapi sementara kita nggak bisa imbang bisa gitu. Iya, permodalan dan bayar. Iya, jadi kembali lagi kepada modal gitu kan. Kita mau bergerak, kita mau nambah karyawan. Karena saya pikir gini, target saya lagi nih nambah lagi Bu, kayak sayur masak gitu. Karena ibu-ibu tuh kan males bikin sayur masak itu kayaknya oke deh. Tinggal tulis aja tuh sayur masak 5.000 gitu. Entah nanti kita bisa kembangkan dengan kari ayam atau apa dan lain-lain itu mungkin gitu. Cuman kembali lagi ke modalnya ini. Itu sih kesulitan saya tuh seperti itu gitu. Karena kemarin selama saya tinggal itu kan nggak nutup gitu ya. Itu masih saya jadi kendala sih seperti itu. Kalau sewa tempat itu bisa kita close nggak? Maksudnya gimana tuh Bun? Kan ada sewa tempat 1 juta tadi. Bisa nggak itu kita maksudnya nggak usah sewa, artinya online gitu aja. Kenapa sih mesti sewa? Ada yang makan di tempat, ada yang offline. Ya kalau target pasar saya kan tadi buruh Indogrosir, kemudian dinas-dinas itu. Jadi sementara anak mahasiswa itu saya minta bagikan brosur kayak gitu-gitu sih. Nah saya berharapnya sih mereka menyimpan kontak saya dan mereka tahu promo-promo gitu sih kayak gitu. Jadi kayak hari ini tuh saya ada promo ayam lalapan 10.000 aja kayak gitu. Terus berapa misalkan beli 2 gratis es teh kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya gitu, saya pengennya tawaran ibu dalam promo itu rata-rata begitu. Umum aja ya. Umum banget, ayam lalapan itu kan banyak banget ya. Iya gitu. Pokoknya ribuan deh orang jual lalapan, ayam lalapan. Benar. Cuman kan kita pengennya memperkenalkan tuh sambal kita tuh enak loh gitu. Karena beberapa dari yang makan itu pasti sukanya sama sambalnya, dikasih jeruk Cina gitu. Dan itu dia bilang baru ini sih ketemu sambal yang aku pas banget gitu. Jadi beberapa yang bekerja di dinas-dinas itu sih cocok sambal gitu. Oke, berarti tidak bisa di-cut yang masalah sewa tempat. Lapaknya.
Bapak, Ibu mungkin bisa meminimalisir atau menekan biaya di gaji karyawan mau tidak mau. Saya nggak tega. Nah, karyawannya bisa ditambah, tapi dia dapat fasilitas yang lain selain daripada duit. Sejauh ini sih mereka dapat makan dan gaji gitu sih. Kan, kalau saya sih mindsetnya gini, kalau kita membantu orang lain itu pasti rezekinya itu ada gitu. Artinya kita memudahkan orang. Cocok sudah itu. Berarti diperkuat di promosi Bapak Ibu. Diperkuat di promosi, mau tidak mau gencar. Ibu punya admin yang berapa orang tadi, 3 itu tidak stop menawarkan, mempromosikan, mengenalkan melalui media. Sih, sampai sejauh ini. Benar. Ya. Sampai sejauh ini sih saya minta mahasiswa pun juga mereka buka Instagram khusus untuk satu-satunya gitu-gitu. Itu sih. Itu fungsinya digitalisasi marketing tadi. Jadi kalau lewat radio juga bisa. Sekarang sudah kayaknya nggak. Jadi jangan malu dan jangan ragu untuk mempromosikan. Banyak orang yang dalam hal promosi itu malu dan ragu. Apalagi kalau kita ngirim, kita nge-share, orang nggak respon. Aduh, hai supannya Pang, bahasa kita tuh ya. Enggak. Saya sih orangnya nggak malu gitu. Saya malah suka live gitu. Bahkan jual dawet aja saya nge-live gitu. Mantap. Sempat viral tuh dawetnya. Bu Luna, alhamdulillah mudah-mudahan tetap bertahan. Amin. Makanya tadi di awal saya bilang di masa pandemi begini udah bertahan, udah syukur. Kalau meningkat mungkin bisa ini di masa sekarang. Bismillah aja deh dulu. Bismillah. Bertahan dengan niat kita memperkerjakan mampir ya semuanya ada di sini. Azam. Cobain dawetnya, pempeknya murah. Apa yang saya cari? Oh iya Bun, saya mau tanya Bun. Kalau saya kan ada itu sebutannya slogan kata apa? Harga pas di kantong, rasa pas di lidah. Itu dibuat sama anak-anak pas sana. Itu apa itu slogan bukan namanya? Itu tagline aja itu. Tagline aja. Tagline. Harga pas di kantong, rasa pas di lidah itu oke. Harga pas di kantong, rasa pas di lidah. Saya mau bilang itu apa ya sebutannya? Gitu. Jadi itu anak-anak mahasiswa yang buat. Iya, sudah itu. Oke. Dan itu saya bilang keren sih. Jadi bowl-nya itu dia buat stiker kedai Azam, udah dia buat gambar bowl juga, terus ada tulisan harga pas di kantong, rasa pas di lidah. Oke juga sih menurut saya gitu, karena kebetulan menunya juga nggak ada yang mahal juga gitu kan. Itu hampir mirip dengan harga kaki 5, rasa bintang 5. Wah, gitu. Bukan lagi ya. Ya kan? Oke. Keren juga sih ya. Ya, makasih Bun. Terima kasih Bu Luna. Terima kasih supportnya juga sama-sama. Amin. Ya, terima kasih untuk semua. Ya. Saya close dulu ya karena ada kegiatan. Terima kasih ya kepada Ibu Luna tadi pertanyaannya sekaligus curhatnya Bu ya tentang pemasaran gitu. Ya, zaman pandemi curhat deh. Kayaknya udah rata deh hampir semua. Zaman pandemi begini jangan menutup diri, satu. Ya, jadi yang kedua banyak-banyakin curcol, nggak apa-apa, karena memang itu obat. Itu obat ya, jadi saling nge-share. Karena pandemi di rumah aja, terus nggak mau komunikasi sama orang, nggak mau karena pandemi takut gitu. Tetap aja pokoknya bermanfaat. Sejauh ini sih saya buka telinga, buka mata tentang apapun yang kayak webinar ini kan beberapa ini ada lah gitu, sedikit banyak ada membantu kita untuk lebih berkembang gitu. Terima kasih Bun ya. Silahkan Jody. Terima kasih sekali lagi Bu ya kepada Ibu Luna tentang masalahnya tentang ini ya, tentang pembiayaan gitu ya. Terus juga tentang pembiayaan bener juga banget. tentang promosi gitu ya. Kayaknya teman-teman kita juga sih itu yang pegang KKN sama Ibu Luna. Iya, pastinya teman-teman kalian nih dari KKN 4 orang. 4 orang Bu ya. Ada Delvi, Rizky, Mela dan Kurnia. Oke. Panjang banget sih, itu sudah mewakili sih dari semua bukan semua sih, rata-rata keluhan teman-teman UMKM di masa pandemi sekarang ini ya, tentang pembiayaan, permodalan, juga tentang promosi. Apalagi kalau sekarang kan dari kita kan juga dari teman-teman KKN juga salah satu program utamanya itu adalah digitalisasi pemasaran. Jadi tidak salah deh kita mengundang Ibu Sri Wahyuni sebagai materi kita pada hari ini. Dibantu itu para pengusaha itu deh, biar
mungkin mereka kesulitan dalam membuat konten. Nah, Oh kan anak iya. mahasiswa itu lebih pandai itu. Itu sangat mempengaruhi orang buat mau tahu gitu. Walaupun belum beli dulu ya, tapi mau tahu karena Iya. lihat kreatornya itu, lihat visualnya, lihat gambarnya. Walaupun tapi kata Pak Juni tadi jangan sampai orang tuh beli sekali nggak mau lagi beli. Kan saya ini orang yang termasuk apa ya? Orang Samarinda rata sih ya. Setiap sesuatu yang baru mesti mau coba tuh saya adalah salah satunya. Jadi saya di rumah makan yang ada di Samarinda ini semua pernah saya masukin saking saya terpengaruhnya dengan iklan, kemudian endorse, kemudian dari itu. Jadi tapi ada yang saya berulang kali, ada yang saya stop. Nah, bahayanya kalau sudah stop, dia kemudian word of mouth ngomong ke orang-orang, jangan di sana deh, nggak enak. Wah, itu sudah ya. Jadi itu yang harus kita jaga buat word of mouth-nya itu positif gitu, kemana-mana bagus begitu ya. Silahkan Jody lanjut. Terima kasih Bu. Ini lagi Bu pertanyaan dari teman kita juga mahasiswa ini. Pertanyaannya saya bacakan Bu ya. Di masa pandemi seperti ini, setiap pengusaha atau wirausahawan berlomba-lomba memasarkan produk secara online. Iya, betul. Nah, bagaimanakah kemudian caranya untuk melihat tren pasar dalam online marketing gitu? Dan ada nggak sih tips-tipsnya kemudian untuk melakukan inovasi gitu? Pertanyaan dari Selvi. Ya. Ya, semua online, nggak ada lagi sudah para pengusaha, para pelaku usaha yang ya mungkin ada sih yang tidak online, tapi mereka klasik orang tua misalnya ya. Makanya saya sampaikan kan kelemahannya di awal tadi secara teori, kalau dia tidak punya kemampuan dalam menggunakan teknologi, maka dia akan menunggu pembeli aja duduk gitu di pasar misalnya. Tapi sekarang juga banyak di pasar tuh yang jual bayam, jual sayur lah, jual bawang juga ya, tapi online gitu. Melakukan inovasi dengan cara pengiriman online juga, belanja online ya. Jadi harga pasar ini kan lebih murah dibandingkan harga market-market yang lebih besar. Nah, banyak juga orang-orang yang mau belanjanya secara online, perlu bawang sekilo, bawang merah, bawang putih, lombok, misalnya cabai, tomat. Nah, itu sekarang sudah banyak banget orang yang melek internet, mau tidak mau mereka jualan gitu ya. Saya apalagi Facebook ya, Busam, waduh saya ini kan juga pengguna Busam. Jadi belanja yang, makanya saya bilang saya ini kalau makanan masih beli pakai online, tapi kalau baju atau peralatan yang lain saya tidak online. Jadi kalau bawang tuh masih bisa dikirim kan, itu pun pelanggan, misalnya ikan gitu, ikan berkah itu kan yang di KS Tubun itu online terus tuh pagi siang malam nih barang datang ini ibaratnya, itu inovasi itu ya. Ikan lele 28.000 1 kilo, cumi-cumi 60.000 1 kilo, di pasar loh malah 80.000. Nah dia 60.000 kan, cantik-cantik cumi-cuminya ini, pokoknya online terus dia. Akhirnya saya pesan 1 kilo antar gitu, gitu-gitulah ya. Nah, jadi itu inovasi, Mbak. Jadi bagaimana tips kita melakukan inovasi? Inovasi itu seperti itu satu. Yang kedua, memang kita mesti pahami kebutuhan apa namanya ini, pasar, kebutuhan pelanggan ya. Pelanggan tuh maunya yang gimana sih? Mau produk yang berkualitas pasti. Ya, jangan lagi menjual barang yang buruk, jangan menjual barang yang busuk. Kalaupun itu buruk, sampaikan, ini ikannya udah mati kemarin ya, atau ini barangnya datang 3 hari yang lalu ya, udah saya turunin nih 10.000. Sekali aja ada juga konsumen mau beli buat makanan kucing misalnya kan gitu, ikan-ikan yang buat kucing, sampaikan aja. Jadi jangan dibilang ini ikannya cantik-cantik ya baru datang, sekali sampai ke rumah kita ikannya udah busuk misalnya, itu dimasukkannya lagi di Busam, dibalas sama si konsumen, pokoknya di fotonya, siapa bilang bagus barang ternyata busuk, enggak kah akhirnya orang kapok buat beli ya itu ya. Jadi yang pertama kualitas tadi ya, yang kedua cara inovasi tadi, memang penuhi pahami kebutuhan pelanggan. Pelanggan mau yang gimana? Ya kan pasti mau yang kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua pelayanannya yang bagus juga. Mungkin mau yang antar jemput ya kan, mau yang sistem antar gitu. Kemudian itu ya, jadi ke situ. Kemudian lagi yang ketiga adalah menciptakan cara inovasi ya, menciptakan pasar baru.
Jadi kalau udah pasar sasarannya Bapak Ibu ini adalah ibu-ibu, ibu rumah tangga yang mau belanja, mungkin bisa dibuka lagi pasar yang baru. Berarti Bapak Ibu harus buat fitur yang baru, buat produk inovasi yang terbaru. Begitu ya. Jadi tadi misalnya Mbak Luna tadi sasarannya awalnya adalah para buruh-buruh atau pekerja Indogrosir, sehingga yang dijual ayam geprek yang cukup murah ya. Tapi kemudian tadi saya bilang, apakah sekolah-sekolah di sekitar situ ada yang aktif? Nah, bisa dipasarkan ke situ dengan cara pesan antar. Tawarkan ke sana, ini kami punya paket murah nih 10.000 plus teh es. Nanti pesan kita datang apa namanya? No biaya kirim ini, apa namanya itu? Free ongkir. Free ongkir, gitu deh, bebas gratis ongkir. Nah, karena dekat aja kan, pasar ini banyak tuh sekolah di situ. Ada Pastabikul Khairat, ada SD. Guru-gurunya kan mesti ada tuh. Nah, itu tambahan, fitur tambahan, apa namanya, dan mengembangkan apa namanya, pasar baru gitu, konsumen baru. Makanya tadi saya bilang sekolah-sekolahnya gimana Bu di situ. Nah, saya nggak perhatikan Bu, kata Mbak Luna kan. Nah, bisa menjadi perhatian baru nih. Sekolah kan tetap turun itu, guru-gurunya aja lah paling enggak tetap turun ya. Jadi memang harus aktif dalam menawarkan, mengembangkan, memahami apa namanya, pasar begitu, yang paling penting itu. Kemudian mengganti, inovasi berikutnya mengganti produk atau layanan, bisa jadi, tapi itu di akhir. Kalau masih banyak peminatnya si ayam geprek tadi atau empek-empek dan sebagainya bisa bertahan. Tapi sekiranya itu tidak ada, mungkin bisa diganti ya. Kemudian mengganti produk atau layanan sehingga yang sesuai dengan kebutuhan pasar di sekitar. Nah, itu ya. Kemudian lagi mungkin tips berikutnya apa ya? Efisiensi produk juga bisa sih ya. Sekarang itu apa ya? Orang itu banyak karena yang dipegang HP melulu dari bangun tidur sampai mau tidur tuh HP ya. Yakin orang ngaji aja pakai HP sekarang kan begitu. Artinya jadi jangan pernah berhenti dan gencar mempromosikan produk yang Bapak Ibu miliki di HP ya. Itu aja, Mbak Selvi. Terima kasih Mas Jody. Ya, terima kasih kepada Bu Sri Wahyudi tadi sudah membantu menjawab. Kemudian dari pertanyaan dari saudari Selvi tadi ya, Selvi Dayanti, tentang bagaimana inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan melalui digital marketing, online marketing. Kalau dari saya sendiri boleh bertanya nggak? Boleh. Oh, boleh. Iya, nggak boleh. Ini juga kan nyambung dari pertanyaannya Selvi juga sih tadi kita melihat tren pasar gitu. Nah, kalau di Samarinda sendiri kan tuh yang saya lihat itu tren yang sedang naik-naiknya itu kopi, Bu. Kopi tongkrongan, tetapi juga kemudian sekarang kopi itu. Yang dulunya kopi cuma sekedar kopi, sekarang jadi tren nongkrong gitu kan, Bu. Kafe ya. Nah, kan di masa pandemi sekarang kan, apalagi sekarang sudah masuk PPKM level 4, Bu. Nah, itu kan otomatis kita dilarang gitu, kemudian untuk kumpul-kumpul gitu. Banyak dari teman-teman UMKM kopi gitu kemudian memberikan take away. Tapi ada beberapa keluhan yang dirasakan sama teman-teman UMKM khususnya yang di bidang kuliner kopi gitu kan, kafe. Nah, itu yang dirasakan kan kalau kita pesan es kopi katanya es kopinya jadi nggak enak lagi, nggak manis lagi karena kelamaan di jalan. Nah, itu akhirnya banyak dari teman-teman UMKM itu akhirnya beralih. Apakah kemudian hal-hal kayak gini bisa dihindari gitu? Perubahan situasi gitu. Jadi di masa pandemi seperti saat ini. Itu sebenarnya jawabannya yang saya tadi, mau tidak mau mengganti produk. Iya kan, mau tidak mau mengganti produk. Kalau makanya bilang Mas Juni tadi, jatuh bangun dia berkali-kali melakukan usaha ganti. Itu ciri entrepreneur. Entrepreneur itu jatuh bangun. Entrepreneur tuh berani mencoba, risk taking-nya juga berani ya. Jadi tidak pernah habis jatuh udah deh bobok gitu, enggak. Jadi habis jatuh bangun gitu.
Itu ciri entrepreneur. Memang itu teorinya kemana aja buku yang dibaca. Entrepreneur adalah orang yang berani jatuh bangun. Kalau orang yang sudah sekali jatuh, aku nggak cocok, sudah aku bisnis, sudah berhenti aja sudah, itu bukan entrepreneur. Ya, jadi ciri entrepreneur itu, kalau intrapreneur itu pegawai atau karyawan di sebuah organisasi, tapi sifatnya inovatif, itu intrapreneur. Tapi kalau entre itu pengusaha, membuat sebuah produk, mencari sebuah produk, mencari ya, menemukan, nah itu kemudian menjualnya sampai konsumen akhir, ke konsumen akhir. Tapi kalau intra itu pegawai, karyawan ya, misalnya ASN di sebuah organisasi, tapi dia punya produk-produk baik itu pemikiran, kemudian ide-ide yang kemudian bisa dipakai, itu intrapreneur. Nah, memang kalau barang-barang bulky seperti yang disampaikan Mas Jody tadi, barang-barang yang mudah busuk, mudah basi, mudah mencair, itu memang tidak cocok kalau take away. Ya, tidak cocok. Jadi memang harus berganti produk atau Anda membuatnya di hadapan pelanggan mau tidak mau. Jadi orangnya yang berjalan, yang membuat ini yang ya, jadi diri si chief-nya yang membuat di depan pelanggan, mau tidak mau seperti itu ya. Tapi kalau barangnya itu mencair, esnya sampai pelanggan, nah, nggak cocok ya. Jadi memang harus mengganti produk. Ini kalau sekarang kafe kopi itu udah kebanyakan, nggak usah buka kafe kopi, udah banyak banget tempat tongkrongan yang kurang, maaf ya, buang-buang waktu. Mahal memang yang dijual, yang dia jual itu place tempat. Kemudian harganya luar biasa kopinya itu. Ya. Kemudian place yang dia jual, kemudian fasilitas internet yang kuat, ya sasaran anak muda yang duduk tahan 3 jam 4 jam ngobrol di situ, yang dia kejar hanya internet, kopinya 1 gelas 4 jam. Nah, rugi banyak jual kopi kafe itu menurut saya. Tapi enggak apa-apa kalau seneng, kalau hobi. Jadi kalau bisnis itu adik-adik Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu hobi dulu, seneng dulu. Jadi kalau tidak untung, seneng nggak apa-apa. Hobi, suka ngerjain gitu, nggak apa-apa. Ya kan kayak Bu Gilva ini, dia mungkin senengnya barang-barang kain-kain batik khas Kaltim yang kualitasnya bagus. Biar dia belum laku, dia pakai sendiri dulu gitu, ya kan. Jadi sebaiknya sih mengganti produk ya, kalau menurut saya. Itu Mas Jody. Ya, terima kasih Bu ya atas pertanyaan, atas jawabannya dari pertanyaan saya tadi, mungkin agak panjang pertanyaannya. Mungkin saya lempar lagi ke teman-teman dari UMKM, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh mungkin satu pertanyaan lagi ya. Bisa di open mic ataupun melalui kolom chat bagi teman-teman sekalian, teman-teman UMKM maupun mahasiswa. Mana teman-teman UMKM maupun teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin karena tidak ada yang bertanya ya, dan juga waktunya juga sudah mendekat. Iya, sudah mepet juga, sudah mendekati waktu zuhur. Mungkin sesi materi ini bisa dilakukan sampai di sini Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok UMKM 08 dan UMKM 17 mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Haja Sri Wahyuni yang telah memberikan materi tentang marketing dan branding produk. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis. Boleh. Ini Bu ya, sertifikat kami mohon diterimakan Bu karena belum diterima. Terima kasih, sertifikatnya saya terima. Mudah-mudahan sukses semua, sehat dan berkah. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan telah hadir di webinar kami yang sederhana ini ya Bu ya. Menjadi salah satu kebanggaan sendiri bagi kami KKN, membina teman-teman KKN, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan Bu ya. Amin. Terima kasih.
Terima kasih. Ini dan dari saya juga memohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kata-kata yang salah atau Ya, sama-sama. mengenakan dari para materi maupun teman-teman UMKM. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, Dari terima saya juga. kasih. Terima kasih, Bu. Sukses terus semua. Amin. Izin live ya. Dari saya juga selaku moderator pamit undur diri. Kemudian acara dan layar kemudian saya kembalikan MC kita. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Saudara Juri Aulia. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, panitia, serta para peserta yang telah menyimak acara webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat, khususnya dapat diaplikasikan secara langsung dalam membangun usahanya masing-masing. Kepada para peserta, sebelum meninggalkan room, dimohon untuk mengklik link Google Form yang terdapat di room chat dan grup WA, dan mengisi form evaluasi acara tersebut. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya panitia, acaranya sudah selesai. Ditunggu laporan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Yuni udah bersedia jadi narasumber. Saya izin live ya. Bu, terima kasih banyak, Bu. Bu, terima kasih banyak, Bu. Mendampingi. Semangat menulis laporannya. Laporannya tolong yang lengkap ya. Jangan hanya foto-foto aja isinya, tapi harus ada lengkap sesuai yang panduan. Baik, terima kasih. Saya izin live.